Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 1 Februari 2023. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 7 DPR RI yang meminta PT Bukit Asam untuk mengembangkan gasifikasi batu bara di metal ether sebagai energi baru pengganti LPG. Hal ini sebagai upaya menuju zero emission tahun 2060. Komisi 7 DPR RI kunjungi PT Bukit Asam untuk meninjau langsung kesiapan sarana-prasarana menyongsong kebijakan Zero Emission 2060 energi baru terbarukan di Bandar Lampung. PT Bukit Asam merupakan perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia dengan total area kelola mencapai 68.000 hektar. Tambang batu bara PT Bukit Asam tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Dengan pengelolaan sumber daya batu bara yang masif, PT Bukit Asam diharapkan mampu mengembangkan gasifikasi batu bara di metal ether sebagai energi baru pengganti liquefied petroleum gas atau LPG. Dimethyl ether atau DME disebut lebih mudah terurai di udara dan mampu meminimalisir gas rumah kaca hingga 20%. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya menghimbau kesiapan transformasi PT Bukit Asam dalam menyambut tantangan pengembangan DME untuk kebutuhan masyarakat. Pengembangan DME ini merupakan salah satu jawaban terhadap keputusan pemerintah tersebut, di mana mau tidak mau kita harus mendukung persoalan sustainability, kemudian juga bagaimana kita mendukung ketersediaan energi baru terbarukan, dan saya pikir ini ke depan adalah saatnya bagi PTBA untuk melakukan transformasi dari hanya sekedar penyedia energi fosil kepada energi baru terbarukan, menjadi salah satunya DME tadi. Bambang Patijaya menambahkan langkah menuju zero emission tahun 2060 memerlukan sinergi pemerintah dan pelaku usaha yang saling peduli terhadap pencemaran udara dan kerusakan lingkungan. Dari Bandar Lampung, Trihandoko Saputro, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. DPR RI menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan keterwakilan partai lokal Aceh yang lebih banyak daripada anggota partai lainnya. Untuk itu diperlukan perlakuan khusus bagi pelaksanaan gelaran pemilu di Provinsi Aceh. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk memantau tahapan dan kesiapan jelang pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal menilai, penerapan pemilu di Aceh perlu perlakuan khusus dibanding pemilihan umum di daerah lainnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tambahan anggota yang dimiliki partai lokal Aceh mencapai 120%. Alias lebih banyak daripada anggota partai biasa di setiap daerah pemilihan lainnya. Memang ada juga kemarin itu kita diingatkan untuk mempertanyakan keanggotaan 120% itu berbeda dengan yang sudah apa. Tapi tadi sudah kita tanyakan penjelasannya bahwasanya itu sudah menjadi bagian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu. Hanya saja kan tergantung pada masyarakatnya mau memilih siapa gitu kan. Anggota Komisi 2 Hairul Anwar menambahkan, kunjungan ini juga untuk memastikan langkah antisipasi petugas setempat dalam mengamankan pemilu 2024. Lebih lanjut, Hairul Anwar menemukan kendala dalam regulasi penetapan anggota DPR yang diatur dalam 2 undang-undang. Karena mereka punya 2 undang-undang tentang adanya penambahan jumlah anggota DPRD, ya, anggota DPRA kalau di sini istilahnya, 20%. Nah itu mereka melakukan kedua undang-undang itu, melakukan undang-undang yang satu ditegur, undang-undang yang satunya lagi juga ditegur. Nah ini mungkin nanti sebagai bahan kita ketemu dengan di KPP ketika acara di Komisi 2. Dari Provinsi Aceh, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, DPR RI menyayangkan terjadinya aksi pembakaran Al-Quran oleh oknum politisi di Swedia. DPR RI pun menilai aksi pembakaran Al-Quran ini turut menyakiti perasaan masyarakat Muslim di Indonesia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, sebagai bentuk sikap tidak membenarkan aksi pembakaran Al-Quran di Swedia, DPR RI meminta pemerintah untuk mengeluarkan nota diplomatik kepada negara Swedia. Komisi 1 DPR RI mengecam aksi pembakaran Al-Quran di Swedia sekaligus mendorong otoritas setempat untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Saat menghadiri rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi, menyayangkan terjadinya aksi pembakaran Al-Quran oleh oknum politisi di Swedia. Bobi menilai aksi pembakaran Al-Quran turut menyakiti perasaan masyarakat Muslim di Indonesia. Bobi meminta pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap dengan mengeluarkan nota diplomatik kepada negara Swedia. Isinya menyatakan tidak membenarkan aksi pembakaran salinan Al-Quran dan meminta pelaku untuk dihukum. Apabila tidak ada respon, Bobi mendorong adanya pemboikotan terhadap kerjasama bilateral serta produk dari negara tersebut. Ya, itu sangat melukai hati kita sebagai negara yang mayoritas Muslim, apalagi itu di negara yang banyak mempromosikan mengenai mendorong hak asasi manusia. Tetapi kiranya memang tidak ada tindakan terhadap oknum tersebut, saya ingin menghimbau pemerintah untuk memberikan aksi diplomatik keras, dan itu kalau perlu sampai kita boikot semua kerjasamanya dan boikot terhadap pembelian produk-produk dari negara tersebut. Kita tetap menghormati hubungan bilateral kita dengan Swedia, tetapi kita juga ingin adanya ketegasan dari pemerintah. Meski begitu, Bobi berpesan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan bertindak anarkis akibat aksi pembakaran salinan Al-Quran tersebut. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI meminta Komisi Teknis mendalami akar permasalahan dari kasus Meikarta yang mangkrak sejak tahun 2019. Pimpinan DPR RI merespon terkait polemik antara PT Mahkota Sentosa Utama sebagai pengembang dan konsumen Meikarta yang tidak kunjung usai. DPR RI tentunya akan serius dalam melakukan supervisi untuk penyelesaian kasus Meikarta dan berharap agar masalah tersebut tidak merugikan masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan baru-baru ini mengatakan, pimpinan DPR RI akan meminta Komisi 6 selaku komisi teknis untuk benar-benar melakukan pengawasan dalam mencari akar permasalahan dari kasus Meikarta. Tentunya untuk kasus Meikarta kita akan minta kepada komisi teknis untuk benar-benar melakukan supervisi untuk mencari titik masalah, jangan sampai kemudian masyarakat banyak yang dirugikan. Selain itu, Sufmi Dasko menambahkan, komisi teknis akan meminta keterangan dari kedua belah pihak untuk menemukan titik tengah yang tidak merugikan konsumen. Diketahui, para konsumen Meikarta belum mendapat serah terima unit apartemen oleh pengembang sejak tahun 2019 akibat proyek yang mangkrak. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan proyek Meikarta mangkrak disebabkan oleh perizinan lahan yang belum tuntas pada tahun 2017 dan kasus dugaan suap proyek perizinan Meikarta pada tahun 2018. Saat ini pengembang Meikarta melayangkan gugatan perdata sebesar 56 miliar rupiah kepada Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta. Sebelumnya, Komisi 6 DPR RI telah menjadwalkan RDPU dengan pengembang Meikarta pada Kamis lalu terkait pengaduan konsumen Meikarta atas gugatan tersebut, namun pihak pengembang tidak hadir tanpa keterangan pada agenda RDPU yang dijadwalkan DPR RI. Zikri Yasirtodenus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR RI berharap aksi pembakaran Al-Quran di Swedia tidak terulang kembali. Aksi pembakaran Al-Quran dikhawatirkan dapat merugikan pihak Swedia dengan adanya ancaman boikot produk Swedia oleh umat muslim seluruh dunia. Anggota Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah untuk memanggil pihak Kedutaan Besar Swedia untuk menyelesaikan kasus pembakaran salinan Al-Quran yang terjadi di Stockholm, agar aksi tersebut tidak terulang kembali. Menanggapi aksi pembakaran Al-Quran di Swedia, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menilai pembiaran aksi tersebut dengan dalih kebebasan berekspresi adalah tindakan yang keliru dan salah sasaran, sebab kebebasan berekspresi memiliki batasan. Sukamta menilai aksi tersebut juga menunjukkan berkembangnya Islamofobia di Swedia. Pembakaran Al-Quran oleh demonstran dipicu oleh persoalan politik Swedia dengan Turki terkait keanggotaan NATO. Saya kira sudah seharusnya pemerintah, kalau ini berjalan terus-menerus begini, sudah saatnya pemerintah Indonesia untuk memanggil Dubes Swedia untuk diajak bicara secara lebih serius bagaimana menghentikan aksi itu. Karena semua tindakan pasti ada konsekuensinya. Apa yang dilakukan oleh orang itu dengan membakar Al-Quran, ini memang menunjukkan Islamofobia yang berkembang di sana. Kalau ini memancing reaksi umat Islam, ini hanya akan menimbulkan kontrareaksi lagi bagi publik yang Islamofobia. Jadi kalau ini dibiarkan oleh pemerintah masing-masing negara, yang Islamofobia makin besar, yang kontra terhadap ini di negeri-negeri Muslim juga akan makin besar, dan itu akan menimbulkan konflik yang tidak menarik. Lebih lanjut, Sukamta mengatakan jika aksi pembakaran Al-Quran tidak segera diselesaikan dapat merugikan pihak Swedia karena berdampak pada seruan ancaman boikot produk Swedia oleh umat Muslim di seluruh dunia. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kasus pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Tingginya permintaan dispensasi nikah menjadi perkara yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah pemirsa, kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya, Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa
banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kehamilan di luar nikah, tekanan sosial budaya, faktor ekonomi, peningkatan penggunaan internet dan media sosial, serta pendidikan yang masih minim menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Pernikahan dini dinilai menyebabkan permasalahan baru, mulai dari permasalahan ekonomi, menurunnya kualitas pendidikan bagi anak, serta kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah pemirsa, selain memberikan edukasi mengenai bahaya seks bebas, DPR RI juga meminta pemerintah membuat program penguatan karakter anak yang dinilai dapat mencegah kasus pernikahan dini. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Fenomena pernikahan dini di Indonesia ditenggarai menunjukkan tren semakin meningkat. Sinyalemen ini dipantik terungkapnya data tingginya angka permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama sejumlah daerah. Bahkan mirisnya tingginya permintaan dispensasi nikah itu menurut data BKKBN 80% diantaranya karena hamil di luar nikah. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 4 provinsi dengan angka dispensasi nikah tertinggi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Permintaan dispensasi nikah ini hanya dilakukan oleh calon mempelai yang berusia kurang dari 19 tahun, sebagaimana ketentuan syarat usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Fenomena hamil di luar nikah termasuk kejadian gunung es yang tak kunjung ditangani serius oleh berbagai pihak. Indonesia sudah seharusnya menerapkan kurikulum pendidikan seksual di Indonesia. Pendidikan seksual harus mulai ada sejak sekolah dasar hingga jenjang lebih tinggi. Ada banyak pihak yang turut bertanggung jawab terhadap fenomena pernikahan dini, yakni sekolah sebagai institusi pendidikan, orang tua, pemerintah selaku pembuat kebijakan, dan masyarakat di lingkup sosial. Pada hakikatnya, edukasi ini merupakan cara memberi pemahaman terkait gender, alat kelamin, dan kesehatan reproduksi yang tepat. DPR RI menekankan pentingnya pendidikan karakter di sekolah maupun di rumah sesuai norma sosial, masyarakat, agama untuk mencegah pernikahan dini akibat kehamilan di usia remaja. Hal ini perlu dilakukan agar generasi muda memiliki masa depan yang lebih baik.
Peran pendidikan sangat penting baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kalau masih ada kasus-kasus begini bisa saja menunjukkan kita ada kegagalan dalam pendidikan karakter anak sekolah ini, anak-anak kita. Ya makanya tadi banyak program saya bilang yang tidak terbiayai karena kurang anggaran ya. Kita semua akhirnya lari ke anggaran ya. Kalau ini kita cukup anggaran tentu peningkatan pendidikan karakter bisa dilakukan ya. Supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang tadi disampaikan itu. DPR RI juga mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan pendidikan karakter pada anak usia remaja dalam menyikapi kasus pernikahan dini. Ya, kami melihat itu belum cukup siap gitu ya dari pendidikan basis di sekolah, dan maka kami selalu menekankan kepada Pak Nadiem ya, Pak Menteri agar benar-benar pendidikan karakter di usia dini, usia PAUD balah gitu ya, itu benar-benar ditekankan. Karena kan kalau mereka nggak paham siapa dirinya, bagaimana dirinya, apalagi mempersiapkan masa depan dengan keluarga dan sebagainya, ini kan butuh proses gitu. Tapi tahapan penguatan karakter itu memang harus di basis bawah. Memang sudah sewajarnya pemerintah dan semua stakeholder perlu memberi perhatian lebih terhadap kasus pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur. Sejatinya, perkawinan dini merupakan praktik yang dapat mengancam masa depan anak dan mencoreng seluruh hak anak. Perkawinan pada anak usia dini dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi perempuan dan mengakibatkan tingginya angka stunting di Indonesia. Selain itu, pernikahan dini dapat menghilangkan kualitas pendidikan bagi anak, menyebabkan permasalahan ekonomi baru dan kemiskinan ekstrim yang tak jarang memicu kekerasan dalam rumah tangga, hingga berujung pada pernikahan yang hanya bertahan seumur jagung. Maka tak berlebihan jika salah satu upaya menyelamatkan masa depan bangsa ini adalah dengan memproteksi anak dari ancaman bahaya pernikahan dini. Untuk memutus mata rantai dan efek domino kasus pernikahan dini, maka semua elemen harus terlibat untuk menanggulangi dan melakukan gerakan preventif. Hal ini dimulai dari orang tua, sekolah, pengambil kebijakan, dan yang terpenting adalah masyarakat. Masyarakat sama sekali tak boleh abai ketika mengetahui ada indikasi aktivitas seks bebas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, kali ini kita akan berjalan-jalan lagi nih ke wisata alam. Karena berwisata di alam pegunungan yang berhawa sejuk dan berpanorama indah memang sesuatu yang sangat menyenangkan dan akan membuat pikiran pemirsa nih segar kembali. Betul sekali Alfa, dan tentunya sebentar lagi kami akan hadirkan informasinya pemirsa, sekaligus rekomendasi tempat wisata nih yang akan memanjakan mata dan pikiran Anda yang terletak di daerah Bandung. Penasaran pemirsa? Nah pemirsa, informasinya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK.
BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, tadi kita udah janji nih, Fat, mau ngajak pemirsa untuk jalan-jalan ke wisata yang ada di Bandung. Nah, tentunya kita sepakat pemirsa bahwa Bandung tidak hanya terkenal dengan atraksi liburan berupa mall dan juga kafe yang unik, tapi juga terkenal dengan keindahan alamnya. Nah, tentunya nih Alfat, salah satu tempat yang paling populer yang ada di Bandung untuk dikunjungi adalah kawasan wisata Tangkuban Perahu. Elisa kayaknya hafal banget ya dengan Bandung, karena mungkin pernah kuliah di sana ya. Betul sekali, Alfat. Dan pemirsa, wisata Tangkuban Perahu memberikan nuansa yang berbeda daripada tempat wisata lainnya yang ada di Bandung nih. Suasana yang sejuk dan misterius turut didukung dengan legenda Sangkuriang masih dipercaya oleh masyarakat setempat dan para pengunjung hingga saat ini. Nah, tentu kita nggak sabar nih untuk menyaksikan bagaimana indahnya pemandangan Tangkuban Perahu. Untuk itu pemirsa, saksikan dalam segmen Intips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu, atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di Kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu.
Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Nah tentunya ini bisa menjadi masuk salah satu list kalau kita liburan ke Bandung nih Alfat, apalagi di bulan Februari ini kan sudah mulai ada hari libur ini. Ya tentunya dengan bagi pemirsa nih yang tidak ingin jauh-jauh mungkin mudik atau kemana dengan menghabiskan waktu libur bisa ke Bandung aja ya yang dekat dengan Jakarta. Setuju. Dan pemirsa di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 1 Februari 2023. Pemirsa, pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 1 yang akan mengadakan uji kelayakan dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap calon dubes LBBP Republik Indonesia untuk negara sahabat. Di sesi pertama ada 5 orang calon. Dan pemirsa, pada siang harinya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 akan menggelar uji kelayakan dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap calon dubes LBBP RI untuk negara sahabat sesi 2. Dan pemirsa, sejumlah agenda dan juga program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan bersama rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.